Jaga malam di rumah sakit tua. Selamat datang kembali di channel tempat di mana cerita menyeramkan bukan sekadar hiburan, tapi bisa bikin kamu mikir dua kali kalau lewat lorong rumah sakit sendirian. Jadi, matikan lampu, ambil cemilan, tapi jangan sendirian. Karena malam ini, kita akan dengarkan kisah jaga malam di rumah sakit tua. Nama aku Rani, aku seorang suster baru di salah satu rumah sakit pemerintah di pinggiran kota. Rumah sakit ini katanya dulu bekas barak tentara zaman 70-an, dan baru direnovasi jadi rumah sakit umum. Aku masuk shift malam pertamaku, sendirian di bangsal belakang, tempat pasien isolasi. Seniorku, Suster Lilis, cuma bilang, kalau nanti jam 2 pagi lampu lorong depan kedip-kedip, biarin aja. Itu udah biasa. Aku pikir, biasa gimana? Lampu rusak kali. Tapi dari cara dia ngomong, nadanya kayak, bukan soal listrik. Jam 10 malam aku mulai jaga. Pasien cuma 3, ibu tua habis operasi, pria luka kecelakaan, dan satu ruang kosong katanya, baru mau diisi. Aku nyalain musik pelan di HP biar gak sepi. Tiba-tiba, dari ujung lorong, ada suara sandal gesek pelan, srek, srek, srek. Aku nengok, gak ada siapa-siapa. Kupikir, mungkin cleaning service. Tapi jam segitu, cleaning service udah pulang semua. Aku langsung bercanda ke diri sendiri. Hehe, mungkin pasien yang pengen jalan-jalan tengah malam. Diet karbo kali ya. Candaan biar gak panik, tapi tangan udah dingin. Jam 12 lewat dikit, aku mulai ngantuk. Kupikir mau bikin kopi dulu di dapur kecil. Pas aku balik dari dapur, ranjang di ruang nomor 4, yang kosong, sekarang udah ada orangnya. Seorang wanita pakai baju pasien putih, rambutnya panjang nutupin wajah. Dia duduk membelakangi pintu, diem aja. Aku panik. Bu, ibu baru pindahan ya? Saya gak dapat laporan pasien baru. Gak ada jawaban. Kupikir, mungkin pasien dari ruang lain nyasar. Aku nyamperin, tapi pas aku hampir dekat, bau amis darah langsung kecium kuat banget. Aku refleks nutup hidung, dan saat aku kedip, kursinya kosong lagi. Aku diem. Jantung udah kayak drum band tanggal 17 Agustus. Aku balik ke meja jaga, keringat dingin. Tiba-tiba interkom berbunyi, klik, kayak ada yang pencet dari ruang dokter jaga. Padahal dokter udah pulang. Dari speaker kedengeran suara lirih. Suster, tolong, ruangan 4. Suaranya serak dan pelan banget, tapi jelas banget. Aku langsung lari ke ruang 4 kosong. Tapi di bantalnya, ada bekas kepala berdarah. Dan dingin banget kayak baru dipakai. Aku hampir nangis. Ku coba nelpon Suster Lilis, tapi HP-nya gak aktif. Kupikir, udahlah kalau ini hantu, semoga dia gak ngelamar kerja juga di sini. Pas udah mulai tenang, aku malah keinget kata temanku. Kalau ketemu hantu di rumah sakit, jangan takut, kasih aja nomor antrean BPJS. Biar dia ngantri dulu. Aku mulai dengar langkah-langkah banyak banget dari lorong. Kayak orang-orang jalan bareng, pelan, tapi kompak. Srek, srek, srek. Kupikir mungkin pasien ke kamar mandi. Pas aku lihat dari balik meja, di ujung lorong, bayangan banyak orang berdiri diam, kayak barisan pasien. Mereka semua pakai baju putih lusuh, dan satu di antaranya, yang rambut panjang tadi. Aku mundur, tapi lampu lorong kedip 3 kali, lalu mati total. Dari kegelapan, aku cuma dengar suara napas berat di belakangku. Suster, giliran saya disuntik. Setelah malam itu, Rani gak bisa tidur. Dia menunggu matahari terbit di ruang jaga sambil peluk termoskopi, mata sayu tapi waspada. Begitu pagi datang, Suster Lilis datang sambil ketawa. Loh, kamu belum pulang? Gak usah lebay,
Cuma jaga malam doang kok. Rani langsung cerita semuanya. Suara interkom, bayangan di lorong, sampai wanita rambut panjang di ruang 4. Suster Lilis diam lama, lalu dengan nada pelan, dia cuma bilang, "Oh, jadi kamu udah lihat dia?" "Dia siapa?" tanya Rani. Lilis gak jawab, cuma nyeletuk, "Jangan duduk di kursi ruang 4 lagi ya, soalnya itu tempat dia biasa duduk." Rani langsung bengong. "Serius, Mbak?" "Hehehe, bercanda kok," kata Lilis. Tapi matanya gak kelihatan bercanda sama sekali. Rani harus jaga malam lagi 2 hari kemudian. Kali ini dia bawa bekal lebih, termos kopi besar, speaker buat muter musik, dan ya, sebatang garpu. Katanya sih, biar ada pegangan kalau panik. Hantu takut sama besi, kan? Gumam Rani sambil ketawa kecil, padahal tangannya udah dingin lagi. Jam 11 malam, interkom bunyi lagi. Klik, "Suster, tolong, ruang 4. Rani udah siap kali ini. Dia jalan pelan ke ruang 4, sambil nyalain senter HP. Pintu setengah terbuka. Di dalam, kursinya goyang pelan sendiri. "Siapa di sana?" Gak ada jawaban. Tapi di meja pasien, ada catatan medis lama, berdebu, lusuh. Tulisan tangannya rapi tapi udah pudar. Di situ tertulis nama pasien. Maya Anindya, meninggal, tanggal 12 Mei tahun 1998, ruangan 4. Rani ngerasa bulu kuduknya berdiri semua. Dia buka halaman terakhir. Ada catatan dokter. Pasien sering memanggil suster malam-malam karena merasa kesepian. Malam itu, jam 2:15, interkom bunyi lagi. Tapi kali ini suaranya lebih jelas. "Suster Rani, jangan tinggalkan saya sendirian." Rani kaget. Dia tahu namaku. Dia balik badan, dan dari kaca di belakang meja jaga, refleksi menunjukkan wanita berpakaian pasien berdiri di belakangnya. Rani spontan teriak dan lari keluar lorong. Tapi tiba-tiba semua pintu tertutup sendiri. Bam! 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 Lampu berkedip, dan dari setiap ruang keluar bayangan orang-orang dengan baju pasien robek dan muka pucat, jalan pelan ke arahnya. Rani berlari ke tangga darurat. Di situ, dia lihat sosok wanita rambut panjang yang sama. Tapi kali ini wajahnya kelihatan pucat, tapi tersenyum lembut. "Suster, saya cuma mau diantar ke ruang operasi, saya belum sempat sembuh." Rani gak tahu harus nangis atau teriak. Tapi refleksnya malah keluar kalimat absurd. "Bu, kalau mau operasi, ngantri dulu ya Bu, sistemnya udah online sekarang." Setelah itu, semuanya gelap. Rani pingsan di tangga darurat. Dia baru sadar jam 6 pagi, waktu petugas keamanan nemuin dia. Petugas bilang, "Kamu kenapa, Neng?" "Dari semalam alarm kebakaran nyala sendiri di lantai 2. Pas kami periksa, gak ada orang. Tapi CCTV nangkep kamu lagi ngomong sendirian di depan ruang 4. Rani ngerasa lututnya lemas. Dia ngeliat rekaman CCTV. Dan bener aja, dia kelihatan ngomong sendiri sambil ngasih isyarat tangan ke udara kosong. Tapi di ujung frame, ada bayangan putih lewat pelan, padahal gak ada orang di sana. Rani akhirnya minta dipindah shift pagi. Tapi setelah seminggu, seorang suster baru datang menggantikan posisinya di malam hari. Namanya Suster Dina, dan malam pertama Dina jaga. Dia ngelaporin hal yang sama ke Suster Lilis. "Mbak, kenapa ya di ruang 4 kayaknya ada pasien baru tapi gak terdaftar?" Suster Lilis cuma senyum tipis. "Oh, mungkin kamu udah ketemu Mbak Maya." Lalu dia menatap jam dinding dan berbisik. "Sekarang jam 2:15, waktunya dia keliling." Setelah akhirnya berhenti dari shift malam, dia pikir semua udah selesai. Tapi ternyata, sesuatu dari rumah sakit itu belum selesai dengannya. Malam ini, kisahnya berlanjut. Dan kali ini,
bukan cuma tentang hantu. Sudah 2 bulan sejak Rani berhenti dari shift malam. Sekarang dia kerja di klinik kecil dekat rumah, pasiennya cuma batuk pilek dan tensi darah, aman, gak ada suara interkom aneh. Suatu sore, dia lagi duduk santai sambil minum kopi sachet. Tiba-tiba HP-nya berdering. Nomor gak dikenal, tapi kode rumah sakit lamanya. Rani, angkat. Halo, ini Suster Rani ya? Iya, betul. Siapa ini? Ini Suster Dina. Saya pengganti Mbak dulu. Maaf ya, tapi saya mau nanya sesuatu. Tadi malam, ada suara di interkom nyebut nama Mbak. Katanya, Suster Rani, saya mau diantar ke ruang operasi. Rani langsung diem. Suara di seberang kayak menggema di kepalanya. Dia masih di sana. Malam itu juga, Rani memutuskan balik ke rumah sakit. Katanya cuma mau ngambil barang lama yang ketinggalan, tapi sebenarnya dia pengen tahu kenapa nama dia masih disebut-sebut. Begitu sampai, suasana rumah sakit udah beda. Renovasi belum kelar, lorong belakang masih gelap, dan ruang 4 ditutup pakai papan kayu. Petugas jaga sempat bilang, ruangan itu udah gak dipakai lagi, Neng. Katanya, bikin banyak orang sakit kalau lama di situ. Rani cuma manggut, tapi pas dia jalan melewati lorong itu, interkom nyala sendiri. Klik, Suster Rani, kamu datang juga ya? Suara itu pelan tapi jelas. Lampu di lorong mulai redup satu persatu. Dan tiba-tiba, papan kayu di depan ruang 4 ngebuka sendiri pelan, krek. Kayak ada yang manggil masuk. Rani melangkah masuk. Ruangannya dingin banget, kayak lemari es. Di pojok ruangan, ada kursi roda tua dengan bekas darah kering di pegangan. Lalu, muncul suara lembut. Suster, kamu belum sempat ngantar saya ke ruang operasi waktu itu. Rani lihat sosok wanita pasien itu muncul lagi, rambut panjang, wajah pucat, tapi kali ini senyumannya tenang. Bu, saya udah gak kerja di sini lagi. Tapi kalau ibu mau saya antar, saya temani sebentar. Wanita itu menatap Rani. Terima kasih, Suster, kamu satu-satunya yang mau dengar saya. Lalu tiba-tiba, lampu menyala terang. Semuanya hilang. Rani berdiri sendiri di ruang kosong. Tapi di lantai, ada foto tua. Seorang suster dengan pasien wanita di kursi roda, dan suster itu mirip banget sama Rani. Keesokan paginya, Rani cari arsip rumah sakit lama. Ternyata, di tahun 1998, ada suster bernama Rani Anindya, meninggal karena kecelakaan gas di ruang operasi. Dan pasien terakhir yang ditanganinya adalah Maya, wanita dari ruang 4. Rani ngerasa darahnya berhenti mengalir. Nama aku, sama persis. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, interkom di rumah sakit itu selalu nyala jam 2:15. Dan dari speakernya, terdengar suara lirih. Suster Rani, saya sudah sembuh, terima kasih. Setelah kejadian itu, teman-teman Rani suka bercanda. Kalau rumah sakit tua itu mau direnovasi, minta izin dulu sama Suster Maya sama pasiennya. Dan Rani selalu jawab, iya, tapi jangan manggil saya jam 2:15, saya udah off shift. Kadang, yang menakutkan di rumah sakit bukan hanya pasien yang gak sembuh, tapi janji yang gak pernah selesai. Karena di tempat seperti itu, batas antara hidup dan mati, cuma setipis suara di interkom. Sekian cerita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.